Bab 6443. Perkataan Charlie yang tenang langsung menimbulkan ribuan gelombang di antara kerumunan. Luster baru saja memberitahu mereka tentang pertukaran darah besar-besaran. Pada saat ini, semua orang membenci Warriors dan tiba-tiba seorang asing muncul dan berkata bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kendali Warriors dan kecuali Luster, semua orang lainnya tidak percaya. Lagi pula, lepas dari kendali Warriors dan bukan hanya tentang lepas dari sini. Yang paling penting adalah racun aneh di tubuh setiap orang harus dihilangkan. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan mati mendadak dalam beberapa hari. Saat ini, Luster berkata, "Kawan-kawan, alasan saya mengumpulkan semua orang adalah untuk membahas rencana besar dengan pria ini. Tuan itu datang jauh ke tempat ini tanpa mempedulikan bahayanya. Dan ingin membawa kita semua dan prajurit yang tewas pergi dari sini. Dan dia akan mengeluarkan racun aneh itu dari tubuh kita. Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi diperbudak oleh Warriors dan kamu tidak akan dipisahkan dari keluargamu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menanggapi bersama saya." Semua orang langsung gembira saat mendengarnya. Salah satu dari mereka berdiri dan berteriak, "Komandan Yin, semua saudara telah mengikutimu sampai ke sini. Asalkan kamu mengucapkan sepatah kata, tidak peduli apa yang kita lakukan. Aku akan patuh tanpa syarat." Orang lain juga berkata, "Komandan Yin, selama kita bisa menjaga keluarga kita tetap aman, aku akan mengorbankan hidupku." Ketika semua orang mengungkapkan pendapat mereka, Charlie dapat melihat bahwa pengawal kavaleri ini tidak peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Hampir semuanya hanya peduli pada keluarga mereka. Selama mereka bisa menjamin keselamatan keluarga mereka, mereka akan langsung mati tanpa keraguan. Melihat semua orang sudah menyampaikan pendapatnya, Luster segera berkata kepada Charlie, "Tuan, mulai sekarang, saya dan semua saudara akan mematuhi perintah Anda." Semua orang langsung berkata serempak, "Semuanya ada di bawah kendalimu." Charlie mengangguk dan berkata, "Nama belakangku Wade. Anda bisa memanggil saya Tuan Wade, karena perubahan besar akan dimulai dalam 3 hari. Dan kita harus memindahkan semua orang dari sini dengan tertib dalam waktu 3 hari. Karena tempat ini perlu terus beroperasi dan terus menyediakan fosfat jadi untuk Mordred. Semua pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas produksi perlu mempercepat produksi hingga kapasitas penuh. Pada saat yang sama, saya akan mengevakuasi semua prajurit yang tewas dan keluarga mereka di sini terlebih dahulu. Dan kemudian evakuasi keluarga semua penjaga kavaleri. Dan pengawal kavaleri akan mengungsi terakhir. Seluruh proses harus berjalan lancar. Dengan drum, tertib, yang terpenting adalah kerjasama semua orang. Jadi Yin harus memimpin pembagian kerja yang wajar dan kerjasama penuh dari semua orang yang hadir. Setelah itu, dia mengeluarkan pil peremajaan dan pil bergizi. Dan mengambil sebotol air minum dari sudut ruang konferensi. Ambil sedikit dari 2 pil itu, lalu masukkan ke dalam air. Lalu berkata pada Ria di sampingnya, "Bantu aku mengambil beberapa gelas air." Ria segera berbalik dan mengambil beberapa gelas air sekali pakai. Charlie menuangkan air minum yang dicampur pil ke dalam cangkir. Hanya setengah cangkir di setiap cangkir. Dan kemudian berkata kepada Luster dan yang lainnya, "Minumlah secangkir air ini, dan racun dalam tubuhmu akan dihilangkan." Semua orang dengan ragu-ragu memberikan cangkir air itu. Dan meminum semuanya di bawah pimpinan Luster. Kemudian, semua orang segera merasakan bahwa racun ganas dan aneh yang bercampur dengan ki sejati dalam tubuh mereka dengan cepat hancur dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, digantikan oleh gelombang energi alam. Sebenarnya, racun yang disiapkan Victoria untuk regu kematian dan pengawal kavaleri adalah campuran ki sejati dan energi spiritual yang tidak terkendali. Di mana ki sejati menyumbang mayoritas. Dengan hanya sedikit energi spiritual yang tercampur di dalamnya. Campuran ki sejati dan energi spiritual ini dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya saat berada di dalam tubuh mereka. Bab 6444. Namun ki sejati itu sendiri juga merupakan bom waktu.
Jika mereka gagal meminum penawarnya tepat waktu, ki sejati akan menyerang meridian dan organ dalam mereka, menyebabkan mereka mati seketika. Ramuan Charlie mengandung ki sejati murni dan sedikit energi spiritual. Setelah meminumnya, keduanya akan bekerja sama untuk bertindak terhadap ki sejati yang tidak terkendali dan menghancurkannya sepenuhnya. Ki sejati yang tidak terkendali telah lama menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa dan tubuh mereka. Mereka bisa merasakan keberadaan belenggu setiap saat. Jadi ketika belenggu itu langsung hancur, mereka segera menyadari bahwa belenggu yang ada di tubuh mereka sejak lahir akhirnya hilang sepenuhnya pada saat ini. Untuk sementara waktu, semua orang sangat gembira. Dan banyak orang bahkan saling berpelukan dan menangis. Harapan terbesar dalam hidup mereka, begitu juga dengan nenek moyang mereka, mampu mematahkan belenggu tersebut. Sayangnya, karena racunnya tercampur dengan beberapa energi spiritual, para prajurit ini tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan menggunakan energi spiritual yang lebih kuat, racun tersebut dapat diimbangi. Meskipun kekuatan Charlie jauh lebih buruk dari Victoria, Victoria perlu mengendalikan sejumlah besar orang. Demi menghemat tenaga spiritual, ia hanya menyisakan sedikit tenaga spiritual di tubuh para pengawal kavaleri dan prajurit maut tersebut. Bagi Charlie, tidak sulit untuk mendetoksifikasi mereka. Luster sangat bersemangat. Dia sedikit skeptis apakah Charlie bisa mendetoksifikasi mereka. Sekarang, setelah pengalaman pribadinya, dia tidak lagi merasa khawatir. Jadi, dia memimpin dan berjalan ke Charlie. Berlutut dengan satu lutut, menundukkan tangannya, dan berkata, "Kebaikan hati Tuan Wade yang luar biasa, para bawahan tidak akan pernah melupakannya." Yang lainnya langsung melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Charlie berkata, "Waktunya sempit. Semuanya, cepatlah dan pimpin anak buahmu untuk mempercepat produksi. Panglima Yin, ikutlah denganku untuk menemui prajurit yang tewas di sini." Luster segera berkata, "Baiklah, Tuan Wade." Setelah itu, dia berkata kepada yang lainnya, "Beritahukan kepada saudara-saudara untuk melakukan yang terbaik dalam menambang dan memproduksi. Rumel, kamu pindahkan semua saudara dari batalion ketiga ke area pertambangan untuk mendukung. Pertama bantu batalion pertama untuk menambang. Dan kemudian bantu batalion kedua untuk berproduksi." Rumel adalah salah satu dari dua orang yang baru saja menyatakan kesetiaannya kepada Charlie. Dia adalah kapten batalion ketiga dan komandan nomor 1 di batalion ketiga. Di Duke Mining, batalion ketiga terutama bertanggung jawab atas keamanan, transportasi, bongkar muat, dan pemeliharaan. Pekerjaan pendukung ini, orang-orang di bawah komandonya fleksibel dan mobile. Saat ini, anak buahnya lebih banyak sibuk membangun menara pengawas di area pertambangan dan memasang peralatan pemantauan berikutnya. Namun, tugas-tugas ini dapat dihentikan sepenuhnya saat ini. Jika dia memindahkan tenaga kerja untuk mendukung area pertambangan dan setiap orang meningkatkan intensitas kerja. Pekerjaan penambangan dalam 3 hari ke depan dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Dengan cara ini, dalam 24 jam ke depan, mereka dapat fokus pada produksi kilang. Selama kilang dapat memproduksi seluruh kapasitas produksi 3 hari ke depan dalam waktu 48 jam ke depan. Sebagian besar pengawal kavaleri dapat ditarik lusa. Hanya Rumel yang tersisa untuk meninggalkan tim bongkar muat guna memuat truk terakhir berisi fosfat dan menyelesaikan dok dan pengiriman dengan kereta api nasional Maroko. Rumel segera berkata, "Komandan Yin, yakinlah. Saya pribadi akan memimpin saudara-saudara dari batalion ketiga ke area pertambangan untuk memberikan dukungan." Luster mengangguk dan berkata dengan keras, "Sejak saat ini, semua saudara harus bersatu dan berjuang sekuat tenaga. Apakah keluarga kita dan generasi mendatang dapat terhindar dari nasib menjadi tawanan selama ratusan tahun, tergantung pada 3 hari ke depan." Ketika semua pengawal kavaleri segera mulai bekerja lembur untuk penambangan dan produksi, Charlie membawa Ria, di bawah kepemimpinan Luster, ke tambang bawah tanah, di mana ribuan prajurit yang tewas beserta keluarga mereka di penjara. Tambang bawah tanah ini memiliki 3 bukaan total. Desain aslinya adalah 2 yang digunakan untuk menambang dan mengangkut biji fosfat ke permukaan.
Dan yang lainnya secara khusus digunakan untuk ventilasi seluruh tambang bawah tanah. Kini, lubang ventilasi tambang sudah ditutup seluruhnya oleh pagar besi setebal lengan untuk memastikan hanya ventilasi saja yang bisa digunakan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari sini. Selain itu, dua pintu keluar tambang yang awalnya dirancang untuk mengangkut biji fosfat semuanya diblokir dengan pintu besi yang berat. Bab 6445. Pengawal kavaleri batalion ketiga memiliki orang-orang khusus yang menjaga di sini. Dan kendali lift juga berada di tangan pengawal kavaleri. Ketika gerbang ditutup dan lift ditutup, para prajurit yang tewas di bawah tidak dapat melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, meskipun prajurit kematian dan pengawal kavaleri setara dengan tahanan dan penjaga penjara, nasib mereka sebenarnya sama. Para prajurit kematian tidak dapat meninggalkan tambang tanpa izin. Sementara pengawal kavaleri hanya memiliki radius aktivitas beberapa kilometer lebih jauh dari mereka. Dengan batas wilayah pertambangan Duke Mining, tidak seorang pun di antara mereka yang dapat meninggalkan belenggu ini sesuka hatinya. Oleh karena itu, para prajurit kematian tidak akan mencoba melarikan diri sama sekali. Karena tidak ada gunanya melarikan diri. Begitu penawarnya habis, mereka pasti akan mati. Mereka bertiga datang ke pintu masuk. Dan Luster langsung berkata kepada pengawal kavaleri yang berjaga di sini. Buka liftnya, kami mau turun. Pengawal kavaleri mematuhi perintahnya dan tentu saja tidak berani mengabaikannya. Mereka segera membuka pintu dan kemudian mengalirkan listrik ke lift. Lampu di dalam lift menyala. Dan Luster segera berkata kepada Charlie dan Ria. Tuan Wade, Nona Song, silakan masuk. Charlie mengangguk dan memasuki lift lebih dulu, diikuti oleh Ria. Luster masuk terakhir dan menekan tombol pada mesin sinyal. Para pengawal kavaleri yang menerima sinyal segera menyalakan lift. Dan dengan cepat turun ke dasar tambang. Saat lift turun dengan cepat, Luster bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, apakah saya perlu mengumpulkan semua prajurit yang tewas dan keluarga mereka di sini nanti? Charlie berkata, kumpulkan dulu para pemimpin prajurit yang tewas. Saya akan menjelaskan situasinya kepada mereka terlebih dahulu. Lalu biarkan mereka mengumpulkan semua orang. Biarkan mereka menjelaskannya kepada rekan-rekan dan keluarga mereka secara langsung. Ini akan lebih meyakinkan, dan saya tidak punya waktu untuk mendetoksifikasi semua orang hari ini. Saya hanya bisa mendetoksifikasi para pemimpin di semua level terlebih dahulu. Biarkan mereka percaya padaku, lalu biarkan mereka mengatur semua orang untuk mengungsi terlebih dahulu. Setelah mengungsi ke tempat yang aman, saya akan mendetoksifikasi orang lain. Setelah itu, Charlie bertanya padanya, kapan terakhir kali semua orang minum obat? Luster segera berkata, semua orang baru saja meminum penawarnya sehari sebelum kemarin. Jadi masih banyak waktu. Charlie menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, cukup waktunya. Lift berjalan sekitar 1 menit. Setelah mencapai dasar tambang, seorang pria segera muncul. Melihat itu adalah Luster, dia segera berkata dengan hormat. Komandan Yin, mengapa Anda datang sendiri? Luster berkata, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Silakan panggil komandan Anda dan seluruh 1000 keluarga dan kepala suku ke aula depan untuk berdiskusi. Prajurit yang tewas itu langsung berkata, Komandan Yin, silakan pindah ke aula depan sebentar. Saya akan memberitahu komandan sekarang. Melewati terowongan tambang. Ketiganya sampai di aula depan tempat prajurit yang tewas itu. Awalnya ini adalah wajah pekerja di area pertambangan fosfat. Setelah Warriors dan mengambil alih, jalan tersebut diubah menjadi jalan yang wajib dilalui untuk memasuki stasiun. Wajah pekerja ini didukung dan diperkuat. Sekarang ini sudah menjadi tempat pertemuan para prajurit yang gugur. Dan disitulah pengawal kavaleri memberikan tugas kepada prajurit yang gugur. Aula depan terang benderang saat ini. Ruang besar itu dirancang seperti kantor pemerintahan kuno. Ada ruang terbuka datar di tengahnya. Dan 3 kursi kekaisaran ditempatkan di depan. Pada saat ini, ada juga 2 prajurit kematian yang menjaga aula depan. Ketika mereka melihat Luster datang, mereka segera melangkah maju dan berkata dengan hormat serempak. Saya merasa terhormat bertemu Komandan Yin.
Luster mengangguk dan berkata kepada kedua pria itu. Saya telah memanggil para komandan dan pemimpin Anda di semua tingkatan untuk mengadakan pertemuan. Kamu bisa pergi dulu. Bab 6446. Kedua lelaki itu langsung berkata serempak. Seperti yang Anda perintahkan. Setelah itu, mereka segera berbalik dan pergi. Charlie melihat bahwa para prajurit kematian ini menghormati Luster dari lubuk hati mereka. Dan mata mereka penuh dengan rasa hormat bukannya takut. Jadi dia bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu memiliki hubungan baik dengan para prajurit kematian ini? Luster memperkenalkan kepada Charlie, Tuan Wade, kami, pengawal kavaleri, memang memiliki hubungan baik dengan para prajurit yang tewas. Meskipun kami diperintahkan untuk menjaganya di sini. Saya sudah berkali-kali tekankan kepada seluruh saudara di Korps Pengawal Kavaleri agar tidak ada seorang pun yang boleh mengeksploitasi, menindas, atau mempersulit para prajurit yang gugur beserta keluarganya. Bagaimanapun juga, kita semua terhubung oleh nasib yang sama dan seharusnya bersimpati satu sama lain. Para prajurit yang mati ini juga bisa memahami situasi kita. Dan kami juga melakukan yang terbaik untuk memberi mereka bantuan dan kemudahan. Jadi semua orang bisa bergaul dengan baik. Charlie mengangguk dan mendesah, di masyarakat luar, rantai makanan sudah lama terbentuk di antara kelas-kelas. Dan eksploitasi dan penindasan sebagian besar diwariskan lapis demi lapis. Banyak orang yang dizalimi oleh golongan atas akan melampiaskan kemarahannya kepada golongan bawah. Tidak mudah bagi kita untuk menyadari bahwa para prajurit yang gugur dan para pengawal kavaleri saling terhubung oleh nasib yang sama dan saling membantu. Ria, yang berdiri di samping, tidak dapat menahan perasaan sedikit panas di wajahnya ketika mendengar kata-kata Charlie. Dia mendapati bahwa dia sebenarnya adalah salah satu dari banyak orang yang disebutkan oleh Charlie. Keluarga Song telah dikendalikan dan ditindas oleh warriors dan selama ratusan tahun. Tetapi setelah datang ke Duke Mining, dia tidak mempunyai simpati atau belas kasihan terhadap pengawal kavaleri. Sebaliknya, dia lebih kasar pada mereka. Dan bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia jadi malu sekali. Segera, di gang di belakang aula depan, terdengar suara seragam orang berlari dalam satu garis. Seorang pria kuat setengah baya dengan janggut memimpin lebih dari 20 orang untuk berlari cepat. Kebanyakan orang-orang ini memiliki wajah Asia. Namun ada juga beberapa dari ras lain. Orang-orang ini diculik oleh warriors dan bertahun-tahun lalu dan dipaksa menjadi prajurit kematian. Jadi keturunan mereka juga menjadi prajurit kematian dan menerima pendidikan Tiongkok yang terpadu. Sekelompok orang segera mendatangi ketiga orang itu. Pemimpin itu menatap Charlie dengan heran, lalu berkata dengan keras. Saya Palvin Qian, bawahan. Dan aku bertemu dengan asisten Lord dan Komandan. Charlie menatap Ria dan bertanya padanya. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ria mengangguk dan berkata dengan jujur. Tuan Wade, saya datang ke sini sehari sebelum kemarin untuk membagikan penawarnya kepada mereka. Setelah itu, dia menjelaskan, semula, ini seharusnya dilakukan oleh utusan khusus. Saya datang ke sini untuk mengawasi perubahan besar. Jadi saya tidak mengizinkan utusan khusus itu datang. Charlie mengangguk pelan. Pada saat ini, Luster di samping menatap Charlie dan bertanya. Tuan Wade, bolehkah saya mengenalkan Anda pada saudara-saudara? Charlie berkata, baiklah, perkenalkan dirimu. Melihat Ria dan Luster hormat pada pemuda itu. Kelompok pembunuh itu menjadi sedikit gugup sejenak. Awalnya, pejabat tertinggi yang bisa mereka temui di sini adalah utusan khusus. Mereka merasa ada yang mencurigakan saat bertemu dengan asisten utusan 2 hari lalu. Mereka tidak menyangka bahwa 2 hari kemudian, datang lagi orang yang mampu membuat asisten utusan bersikap begitu hormat. Semua orang bahkan sedikit penasaran, bertanya-tanya apakah Charlie adalah Letnan Jenderal Warriors dan atau bahkan Panglima tertinggi. Saat ini, Luster berkata, semuanya, Tuan Wade di sebelahku telah memberi kalian kesempatan untuk sepenuhnya menyingkirkan warriors dan beserta keluarga kalian. Saya ingin tahu apakah kamu bersedia menerimanya. Begitu Luster mengatakan ini, semua orang terkejut.
Mereka semula mengira Charlie pastilah petinggi Warrior Resden. Namun siapa sangka Luster akan mengatakan bahwa Charlie memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyingkirkan Warrior Resden. Kontras psikologis yang besar ini membuat mereka benar-benar bingung bagaimana cara menghadapinya. Melihat semua orang tercengang, Charlie berkata, "Semuanya, aku tahu bahwa kalian telah dipenjara dan diperbudak oleh Warriors dan selama beberapa generasi. Dan telah menjadi pembunuh Warriors dan selama beberapa generasi. Saya memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun dalam tubuh Anda dan memberi Anda dan keluarga Anda tempat tinggal yang aman. Agar kamu tidak akan pernah ditindas oleh Warriors dan lagi. Aku hanya punya satu syarat, yaitu kamu harus membantuku mengalahkan Warriors dan tanpa syarat. Begitu sarang prajurit dimusnahkan olehku, Anda dan keluarga serta keturunan Anda dapat memperoleh kembali kebebasan Anda. Pada saat itu, kamu bisa pergi kemana saja, dan aku tidak akan menghentikanmu."